Film pun dibuka dengan adanya seorang bayi laki-laki yang ditemukan oleh sepasang kekasih. Karena beberapa tahun menikah dan tidak dikaruniai seorang anak, mereka memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Tak hanya itu, mereka berdua pun akhirnya memberi nama si bayi dengan nama Kiao Feng. Dan setelah Kiao beranjak dewasa, mereka menyekolahkan Kiao ke kuil Shaolin untuk mempelajari bela diri kungfu. Kiao yang kini menjadi seorang Shaolin selalu membantu orang yang membutuhkan, termasuk dengan orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, Kiao juga membantu menumpas perampok yang beraksi di tengah masyarakat suku Kaipang. 10 tahun berlalu, Kiao diangkat menjadi ketua suku Kaipang. Dan dengan kedudukannya tersebut, Kiao harus memberantas semua kejahatan yang membahayakan seluruh warga. Kali ini Kiao menemui seorang biksu yang diduga telah menculik seseorang. Benar saja, dengan adanya bukti yang ditemukan, sang biksu tidak bisa mengelak lagi. Tak punya pilihan lain, sang biksu yang berpura-pura menjadi orang suci kini harus menunjukkan identitas aslinya sebagai penjahat. Ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh Kiao. Melihat semua anak buahnya berhasil dikalahkan, sang biksu pun turun tangan untuk menghadapi Kiao. Meskipun sang biksu mengeluarkan jurus andalannya, terlihat Kiao masih jauh lebih unggul dan dapat mengalahkan lawannya tersebut setelah mengeluarkan jurus 18 telapak tangan penakluk naga. Si biksu akhirnya menyadari bahwa orang yang ia lawan adalah Kiao Feng, ketua suku Kaipang. Singkat cerita, Kiao akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun di tengah jalan, Kiao dicegat oleh seluruh warga suku Kaipang. Pada saat itu, Kiao dituduh telah membunuh wakil ketua suku Kaipang yang bernama Tuan Ma. Dan dengan bukti sebuah surat yang ditulis langsung oleh Tuan Ma sendiri, mereka semua percaya bahwa Kiao adalah seorang pembunuh. Di dalam isi surat tersebut mengatakan bahwa Kiao berasal dari suku Khitan, di mana beberapa tahun yang lalu sepasang kekasih dari suku Kaipang menemukan Kiao dalam keadaan terlantar. Tak hanya itu, dalam surat tersebut mengatakan bahwa Kiao berencana untuk menghancurkan suku Kaipang. Sebagai seorang istri dari wakil ketua Kaipang, Nyonya Ma menuntut keadilan atas terbunuhnya suaminya tersebut. Pada kenyataannya, suku Khitan sendiri adalah musuh bebuyutan suku Kaipang. Dan dengan adanya fakta tersebut, seluruh suku Kaipang menginginkan agar Kiao dibunuh. Kiao yang merasa tidak bersalah kemudian menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Hal ini menandakan bahwa dirinya benar-benar tidak menginginkan pertarungan antara dirinya melawan sesama penduduk suku Kaipang. Melihat kejadian ini, ketua suku Kaipang yang lain hanya terdiam saja. Dan untuk menghindari pertikaian sesama anggota, Kiao terpaksa berhenti menjadi ketua suku Kaipang. Dan ia pun berjanji untuk menemukan pelaku yang telah memfitnahnya. Tak lama kemudian, Kiao akhirnya tiba di rumahnya untuk menemui kedua orang tuanya tersebut. Namun hal tak terduga pun terjadi, di mana ayah dan ibu angkatnya menjadi korban pembunuhan. Di saat bersamaan, dua orang warga mendatangi rumah Kiao dan menemukan ayah dan ibunya telah meninggal. Mereka pun menuduh bahwa Kiao dengan tega membunuh orang tuanya sendiri.
Setelah itu, Kiau berniat ingin menemui gurunya di kuil Shaolin dengan tujuan untuk menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Hal aneh pun kembali terjadi, yang ternyata guru Kiau ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang murid Shaolin yang melihat hal tersebut kemudian menuduh Kiau yang telah membunuh gurunya sendiri. Pada saat itu Kiau berusaha untuk pergi. Ia menemukan seorang yang cukup mencurigakan. Kiau kemudian berhasil menangkap orang tersebut yang terbukti telah mencuri kitab Shaolin. Di saat itu pula, para Shaolin menemukan keberadaan Kiau dan menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Kiau kemudian mengembalikan kitab tersebut. Namun seorang biksu di sana sangat yakin bahwa Kiau adalah seorang pembunuh. Apalagi beberapa hari yang lalu Kiau telah membunuh orang tuanya. Dengan prasangka tersebut, seorang biksu mencoba untuk membunuh Kiau menggunakan jurus tapak besi. Namun Kiau berhasil menangkis serangan tersebut. Akibat efek dari jurus tersebut, si pencuri kitab Shaolin akhirnya terhempas dan terungkaplah si pencuri tersebut adalah seorang gadis. Tak ingin bertarung antara sesama Shaolin, Kiau kemudian berusaha untuk melarikan diri bersama gadis yang berhasil ia tangkap. Setibanya di tempat yang aman, Kiau bergegas untuk menyelamatkan gadis tersebut akibat efek dari jurus tapak besi yang cukup mematikan. Gadis tersebut akhirnya mengaku bahwa dirinya bernama Azu, yaitu seorang budak yang mendapat perintah dari tuannya untuk mencuri kitab Shaolin. Azu terpaksa melakukan hal itu sebab tuannya berjanji jika ia berhasil mencuri kitab Shaolin, maka Azu akan dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Kiau yang baik hati kemudian memberikan makanan dan juga pakaian kepada Azu, dan keesokan harinya Kiau harus membawa Azu untuk berobat kepada seorang tabib yang dapat menyembuhkan Azu akibat jurus tapak besi. Jika terlambat, Azu akan tewas karena saking kuatnya jurus tersebut. Untuk sementara waktu, Kiau memberikan energinya kepada Azu agar gadis tersebut dapat bertahan meski hanya bersifat sementara. Karena kebaikannya, Azu dapat bertahan sampai saat ini. Dan tak hanya itu, Kiau juga berjanji untuk menemani Azu sampai ia sembuh. Satu hari menempuh jarak yang cukup jauh, Kiau akhirnya tiba di tempat kediaman tabib yang bernama Su. Tak disangka beberapa biksu Shaolin dan juga warga suku Kaipang ternyata sudah berada di sana. Melihat kedatangan Kiau, mereka semua sangat marah dan ingin membunuh Kiau yang saat ini dicap sebagai pembunuh. Tak lama kemudian tabib Su menemui Kiau, namun sayang tabib yang juga keturunan asli suku Kaipang, ia pun menolak untuk mengobati Azu dengan alasan orang yang membawa Azu adalah seorang pembunuh. Pada saat itu, tabib Su memberikan satu syarat kepada Kiau. Jika dirinya bersedia untuk melawan seluruh penduduk Kaipang, maka ia bersedia untuk mengobati Azu. Demi keselamatan Azu sekaligus ingin menepati janjinya, Kiau akhirnya menyetujui permintaan sang tabib, meskipun hal tersebut dilarang oleh Azu sendiri. Singkat cerita, Kiau kemudian mengajak mereka untuk minum sebagai tanda terputusnya tali persaudaraan antara dirinya bersama suku Kaipang. Dan setelah itu, jual beli serangan pun terjadi. Ketika Kiau melawan beberapa pendekar Kaipang, ia sangat kewalahan untuk menaklukkan mereka. Akan tetapi dengan jurus andalannya, yaitu jurus 18 telapak tangan penakluk naga, Kiau berhasil mengalahkan mereka semua.
Melihat Kiau yang sulit untuk dikalahkan, Nyonya Ma malah berniat ingin membunuh Azu sebagai balasan atas kematian suaminya. Namun dengan cukup cepat, Kiau berhasil menggagalkan rencana tersebut. Pada saat itu juga Tabib Su malah menusukkan sebuah pisau kepada Kiau yang mengakibatkan Kiau merasa kesulitan untuk melawan mereka. Dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan ini, Kiau mendapatkan pertolongan dari seorang misterius dan membawanya ke sebuah tempat. Sesuai dengan janjinya, Tabib Su kemudian berusaha untuk menyembuhkan Azu. Akan tetapi, tujuannya tersebut adalah supaya Azu tetap hidup dan Kiau akan terpancing untuk menjemput Azu kembali. Di sisi berbeda, Kiau juga berhasil disembuhkan oleh orang misterius yang telah menolongnya. Orang misterius tersebut merasa marah kepada Kiau karena Kiau sebagai orang keturunan suku Khitan rela mati demi menolong Azu dari suku Kaipang. Belum sempat mengetahui siapa dia sebenarnya, orang misterius itu kemudian pergi meninggalkan Kiau. Beralih kepada atasan Azu yang bernama Murongfu, ternyata ia adalah seorang pemimpin kerajaan. Murongfu sendiri memiliki niat buruk di mana ia berkeinginan untuk menghancurkan suku Kaipang, dan ternyata keributan yang selama ini terjadi adalah ulah dari Murongfu sehingga Kiau difitnah sebagai pembunuh. Di tempat berbeda, Azu berhasil melarikan diri setelah dirinya menyamar sebagai tabib. Azu mencoba untuk membunuh si tabib, lalu membakar klinik miliknya. Singkat cerita, Kiau pun berusaha untuk mencari keberadaan Azu, dan tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu di sebuah bukit. Setelah itu, Kiau kembali mencari informasi siapa yang telah menyebabkan kekacauan yang terjadi selama ini. Dengan melakukan aksinya tersebut, Kiau berhasil mendapatkan informasi dari pertemuan antara salah satu ketua Kaipang yang bernama Bai Jing bersama dengan Nyonya Ma. Ternyata mereka berdua adalah orang suruhan dari Murongfu untuk membuat onar demi menyingkirkan Kiau dari kehidupan bela diri. Wajar saja Murongfu melakukan hal tersebut karena Kiau adalah seorang ahli bela diri yang sulit untuk dikalahkan. Kiau juga mendapatkan informasi bahwa seseorang yang telah membunuh orang tuanya adalah Duan Zeng dari desa Jinghu. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa informasi, Kiau yang ditemani Azu kemudian bergegas menuju ke desa Jinghu dengan maksud untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya terhadap Duan Zeng. Singkat cerita, sesampainya di desa tersebut, Duan Zeng tampaknya sedang melakukan latihan bersama putrinya yang bernama Azi. Di sela latihan tersebut, kalung milik Azi terjatuh tepat di depan Azu, sehingga Azu pun mengambil kalung tersebut. Di saat itu pula, Kiau memperkenalkan diri kepada Duan Zeng dan mengatakan bahwa malam ini ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Duan Zeng akan menyambut kedatangan Kiau di rumahnya pada saat malam hari nanti. Ketika Azu ingin mengembalikan kalung milik Azi, ia tidak sengaja mendengar percakapan Duan Zeng bersama dengan istrinya. Dalam percakapan tersebut, istri Duan Zeng mengatakan bahwa Azi mempunyai seorang kakak yang dulunya ia berikan kepada seseorang. Dapat dipastikan anak yang mereka maksud adalah Azu yang sedang berada di dekat mereka. Setelah itu, Azu kembali menemui Kiau yang sedang berada di atas perahu. Tepat pada malam hari nanti, Kiau akan membunuh Duan Zeng untuk membalas kematian orang tuanya. Pada malam harinya, Kiau kemudian mencari keberadaan Duan Zeng dan ternyata Duan Zeng sudah berada di atas perahu. Duan Zeng mencoba untuk meminta maaf karena sebetulnya ia benar-benar tidak tahu bahwa orang yang telah ia bunuh adalah orang tua Kiau. Tak ada pilihan lain, Kiau yang sangat marah akhirnya mengeluarkan jurus andalannya untuk membunuh Duan Zeng.
Merasa ada yang aneh, Kiau menyempatkan diri melihat Duan Zeng yang tenggelam, dan ternyata orang tersebut bukanlah Duan Zeng, melainkan ia adalah Azu yang menyamar sebagai ayahnya. Diketahui Azu melakukan hal itu karena ia tidak ingin Kiau membunuh ayahnya sendiri. Akibat dari jurus yang Kiau lakukan, Azu pun akhirnya meninggal dunia. Setelah itu Kiau mengantarkan jasad Azu ke hadapan kedua orang tuanya tersebut, dan pada saat itu juga Duan Zeng mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyerang satu orang pun dari suku Kaipang. Mendengar perkataan tersebut, Kiau akhirnya sadar jika informasi yang ia dapatkan dari Beijing adalah informasi palsu. Dengan penuh amarah, Kiau akhirnya mendatangi Beijing. Melihat Kiau ada di hadapannya, Beijing kemudian membuka suara bahwa selama ini ia bekerja kepada Murongfu untuk menghancurkan suku Kaipang. Kebetulan pada saat itu Nyonya Ma juga berada di tempat tersebut, dan berkat bantuan dari Azi, sang adik dari almarhumah Azu, semua rencana mereka akhirnya terbongkar, di mana mereka berdualah yang membuat kekacauan atas apa yang terjadi selama ini. Kiau yang sangat geram kemudian menghajar Beijing, dan di waktu yang sama Murongfu ternyata sudah berada di tempat tersebut. Bukannya membantu, Murongfu malah membunuh Beijing. Begitupun juga dengan Nyonya Ma yang juga terbunuh oleh anak buah Murongfu. Untuk rencana selanjutnya, Murongfu akan membunuh Kiau, dan sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di tengah pertarungan itu, Kiau cukup kewalahan dan hampir saja tewas. Namun pada akhirnya ia bangkit kembali setelah mengingat pesan gurunya ketika berada di kuil Shaolin, sehingga Kiau berhasil mengalahkan Murongfu. Setelah pertarungan tersebut, beberapa warga dari suku Kaipang melihat kemenangan Kiau terhadap Murongfu. Mereka pun kini menyadari bahwa Kiau telah difitnah oleh temannya sendiri. Singkat cerita, Kiau kemudian pergi ke sebuah desa di mana jasad Azu disemayamkan di tempat tersebut. Sesuai dengan janjinya kepada Azu, Kiau akan keluar dari dunia bela diri setelah berhasil menyelesaikan semua masalahnya. Kembali kepada Murongfu, ternyata ia masih hidup setelah ayahnya berhasil menyelamatkan anaknya itu. Ayahnya tersebut bernama Murongbu, seorang pendekar ahli pedang yang cukup terkenal. Ia sengaja mengasingkan diri selama bertahun-tahun agar anaknya tersebut bisa hidup mandiri untuk memajukan kerajaan. Dan di sisi lain, Kiau pun akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Ia sendiri bernama Yuan Shen, di mana pada sebelumnya Yuan lah yang telah membunuh biksu Shaolin dan orang tua angkat Kiau. Masih belum jelas apa motif dibalik pembunuhan yang telah ayahnya lakukan. Flashback ketika Kiau masih kecil, Yuan Shen dan istrinya sedang dalam perjalanan menuju ke desa mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan dari sekelompok jubah hitam yang dipimpin langsung oleh Murongbu. Akibat dari pertarungan tersebut, istri Yuan Shen akhirnya terbunuh, dan untuk Kiau sendiri, ia ditinggalkan di tempat tersebut oleh ayahnya. Pada saat ini juga, berlatar di tempat yang sama, Yuan Shen dapat bertemu kembali dengan Murongbu, dan film pun berakhir.
Berlatar di negara Tiongkok, kita diperkenalkan dengan seorang pendekar wanita bernama Sulin. Terlihat ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota yang kemudian sekelompok pemberontak tiba-tiba muncul dengan tujuan untuk membunuhnya. Dalam pertarungan tersebut, seorang pendekar ahli pedang datang untuk membantu dirinya. Di akhir aksi mereka, setelah berhasil mengalahkan pemberontak tersebut, pendekar misterius yang membantunya kemudian pergi entah kemana. Dan pada saat ini kita mengetahui bahwa pimpinan kelompok pemberontak tersebut diketuai oleh Wei Fang, di mana ia sendiri berasal dari perguruan teratai barat. Untuk saat ini Wei Fang berhasil melarikan diri, yang kemudian ia bertemu dengan seorang penyihir wanita bernama Xiu Yan. Dan pada saat itu juga Xiu Yan memintanya untuk dipertemukan dengan ketua dari perguruan teratai barat. Di sisi berbeda, Lord Dai sebagai pimpinan perguruan teratai barat sangat dihormati oleh anak buahnya. Sebagai pendekar ahli pedang paling disegani, ia pun berambisi untuk menguasai dunia persilatan. Pada saat ini Lord Dai merekrut seorang gadis yang kebetulan ia cukup mahir dalam bela diri. Sebagai seorang pendatang, Snowface disambut hangat oleh dirinya. Akan tetapi, kedatangannya itu bukan untuk bergabung ke dalam perguruan tersebut, melainkan untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya, yang mana Lord Dai sebagai pendekar kejam berhasil membunuh gurunya beberapa tahun yang lalu. Namun pada akhirnya Snowface yang sadar bahwa Lord Dai terlalu kuat untuk ia kalahkan, ia pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Dan pada saat itu Lord Dai memang sengaja membiarkan Snowface pergi dari sana. Kembali kepada Sulin yang saat ini tiba di kota tujuannya, ia pun bertemu dengan pimpinan kota yang bernama Tuan Zhao. Dari sinilah juga kita mengetahui bahwa tujuan Sulin datang ke kota tersebut hanyalah untuk melakukan penghormatan terakhir atas meninggalnya ayah Tuan Zhao yang bernama Tuan Ti. Terlihat ia dikejutkan dengan sebuah pedang Green Destiny peninggalan kerajaan dinasti Ming yang saat ini sangatlah terjaga. Ketika ia memegang pedang tersebut, Sulin teringat kepada kekasihnya yang bernama Silent Wolf. Namun pada saat itu, Silent sebagai seorang pendekar terbaik, ia harus tewas sekaligus meninggalkan Sulin setelah mengalami kekalahan di saat melawan Lord Dai. Beralih kepada Xiu Yan yang menyarankan Lord Dai agar mengambil pedang Green Destiny di kota, di mana dengan pedang tersebut ia akan menjadi sosok pendekar yang tak terkalahkan. Pedang Destiny yang sangat diakui kekuatannya sangatlah diburu oleh beberapa pendekar hebat dengan tujuan untuk memiliki pedang tersebut. Yang kemudian Lord Dai memerintahkan Wei Fang untuk menemukan pedang itu sekaligus membawa pedang tersebut ke hadapannya. Esok harinya, acara pemakaman ayah Tuan Zhao pun dilaksanakan. Snowface yang berada di sana juga turut hadir dalam acara tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Wei Fang yang mendapat perintah untuk mencuri pedang Green Destiny, ia pun melakukannya dengan sangat berhati-hati. Untuk sekarang ini, aksinya tersebut diketahui oleh Snowface, di mana ia juga berkeinginan untuk memiliki pedang tersebut. Di akhir aksi mereka, Wei Fang berhasil ditangkap oleh Sulin, namun tidak dengan Snowface yang berpura-pura ingin melindungi pedang itu. Snowface yang cukup penasaran dengan kekuatan pedang Green Destiny, ia pun meminta Sulin agar dirinya bisa untuk mencoba pedang legendaris tersebut. Akan tetapi Sulin yang tidak menginginkan hal buruk terulang kembali, ia dengan mudah mematahkan perlawanan yang Snowface lakukan. Mengetahui bahwa Sulin adalah seorang yang sangat hebat, ia kemudian meminta kepada Sulin untuk menjadikannya sebagai murid. Esok harinya di saat Sulin bersama dengan Tuan Zhao, ia pun meminta izin kepadanya untuk membawa pergi pedang tersebut dengan tujuan agar pedang bersejarah itu tetap berada di tempat yang aman.
Meskipun beberapa ahli pedang berusaha untuk memilikinya, Tuan Zhao tidak mengizinkan Su Lin untuk membawanya pergi. Hal itu dikarenakan ia telah berjanji kepada sang ayah untuk menjaga pedang itu di tempatnya berada. Dalam keadaan seperti ini, Su Lin memutuskan untuk mengundang pendekar terbaik dengan maksud untuk menjaga pedang tersebut. Dengan membuat pengumuman, mungkin saja beberapa pendekar bisa untuk membantu dirinya. Tak berselang lama seorang pendekar mengetahui kabar tersebut yang kemudian ia memberitahukan rekan-rekannya yang berada di sebuah kedai. Untuk saat ini kita baru mengetahui bahwa pendekar tersebut adalah Silent Wolf, di mana pada sebelumnya dirinya lah sosok orang misterius yang membantu Su Lin di saat menuju ke kota. Terlihat juga salah seorang ahli bela diri meremehkan Silent sebagai seorang pendekar sekaligus menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan tawaran yang Su Lin umumkan. Bahkan pada saat itu ia dan anak buahnya mencoba untuk memeras Silent dengan cara menantangnya untuk bertarung. Namun Silent yang berada di sana ia tidaklah sendirian, yang ternyata beberapa orang pendekar yang cukup terkenal berpihak kepadanya. Dengan adanya hal itu, Silent sebagai seorang pendekar pun menerima tantangannya dan terjadilah sebuah pertarungan di tempat tersebut. Di akhir aksi mereka, Silent dan rekannya berhasil memenangkan pertarungan itu, yang kemudian mereka memutuskan menemui Su Lin dengan tujuan untuk bergabung dengannya. Di sisi berbeda, Xenophanes yang saat ini bersama Su Lin, ia pun menerima pelajaran pertamanya. Sebagai seorang murid yang cukup berpengalaman, Xenophanes mengakui bahwa dulunya ia pernah belajar kepada seorang guru yang bernama Han Mei. Namun pada saat itu, Han Mei meninggal setelah mengalami kekalahan melawan Lord Dai. Dalam perjalanan menuju ke kota, Silent dan rekannya bercerita tentang pedang Green Destiny yang akan mereka jaga. Dalam perbincangan tersebut, diketahui bahwa pedang Green Destiny adalah pedang yang disempuh pada zaman dinasti. Sehingga sampai saat ini, pedang tersebut diburu oleh sekian banyak pendekar, termasuk juga dengan Lord Dai yang terkenal dengan kekejamannya. Singkat cerita, Silent dan rekannya pun telah tiba di kota dan ketika Su Lin melihat wajahnya, ia tampak sangat kecewa kepada Silent yang kemudian ia meninggalkan tempat tersebut. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa kekecewaan Su Lin kepadanya adalah ketika Silent tidak mengabarkannya, yang ternyata ia masih hidup setelah mengalami kekalahan melawan Lord Dai. Sebagai seorang kekasih, Su Lin sangat kecewa di mana pada waktu itu ia telah merencanakan pernikahan mereka berdua. Akan tetapi untuk saat ini, ia telah memaafkan hal tersebut demi keberhasilan menjaga pedang yang saat ini menjadi tugas mereka. Di pertengahan malam secara mengejutkan kelompok teratai barat melakukan aksinya untuk merebut pedang tersebut dan mau tidak mau Silent dan rekannya harus melawan mereka semua. Terlihat Xenophanes yang sedang menjaga Wei Fang, ia kemudian mendapat serangan dari salah satu kelompok teratai barat yang bernama Mantis. Dan dalam pertarungan itu, Mantis kemudian meninggalkan mereka setelah Wei Fang membocorkan keberadaan pedang tersebut, yang pada akhirnya dengan kehebatan yang ia miliki, Mantis berhasil membunuh beberapa pendekar di sana.
Xiuyan yang juga berada di tempat itu, ia mencoba untuk mengambil pedang tersebut, namun ternyata Sulin yang juga ada di sana, ia pun telah memegang pedang Green Destiny itu. Merasa dirinya terancam, Xiuyan kemudian menyendera Tuan Zhao dan mengatakan bahwa dirinya memang bermaksud untuk merebut pedang Green Destiny, di mana pada masa lalunya kedua orang tua Xiuyan terbunuh menggunakan pedang tersebut. Hingga pada akhirnya tanpa berpikir panjang, Xiuyan membunuh Tuan Zhao, yang kemudian ia pun kabur dari sana. Di sisi berbeda, Sonofest bercerita kepada Wei Fang bahwa Han Mei yang selama hidupnya telah mengajarinya seni bela diri, ternyata ia adalah ibu kandung Wei Fang sendiri. Ia mengetahui hal itu dikarenakan tanda lahir yang berada padanya sama persis dengan sebuah gambar yang telah Han Mei berikan di saat sebelum kematiannya. Ia pun menceritakan sebenarnya bahwa orang yang telah membunuh ibu kandungnya adalah Lord Dai. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian tersebut, Sonofest sengaja membebaskan Wei Fang dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Sonofest melakukan hal itu dikarenakan ia ingin memenuhi janjinya kepada Han Mei untuk melindungi Wei Fang. Namun tanpa diduga, Wei Fang yang bersikukuh ingin merebut pedang tersebut. Ia pun berhasil mencuri pedang Green Destiny itu, yang kemudian ia pun pergi dari sana. Dalam perjalanan menuju teratai barat, tanpa diduga Sailan ternyata telah menunggunya. Alhasil, sebuah pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan tersebut, seorang ahli bela diri yang tak lain adalah Guru Wei Fang datang untuk membantu muridnya itu. Dengan demikian, Sailan harus menghadapi orang tersebut dan membiarkan Wei Fang kabur membawa pedang Green Destiny. Dalam pertarungan ini, Sailan berhasil membunuh orang tersebut, meski dirinya juga mengalami luka yang cukup serius. Beruntung saja Sulin yang tiba di sana bergegas untuk menolong dirinya. Kemudian kita dialihkan kepada Wei Fang yang saat ini ia tiba di tempat kelompok teratai barat, yang kemudian ia menunjukkan pedang Green Destiny kepada Lord Dai. Dengan demikian ia disambut hangat olehnya, dan di saat Wei Fang ingin menyerahkan pedang tersebut, tanpa diduga Wei Fang mencoba untuk membunuhnya dengan maksud ingin membalaskan dendam atas kematian ibunya. Di tengah pertarungan mereka datanglah Sulin, Sailan dan juga beberapa rekannya untuk merebut kembali pedang tersebut. Wei Fang yang bukan tandingannya, ia pun hampir tewas setelah mendapati beberapa serangan dari Lord Dai. Namun beruntung Wei Fang berhasil menyelamatkan diri sekaligus memberikan pedang Green Destiny tersebut kepada Sailan. Hingga pada akhirnya Sailan kembali berhadapan dengan musuh rivalnya yang tak lain adalah Lord Dai. Sulin yang juga berada di sana, ia harus menghadapi Xiuyan, dan dengan kehebatannya Sulin berhasil membunuh si penyihir tersebut. Dalam pertarungan yang terjadi di sana, Mantis kembali menampakkan dirinya, di mana pada saat ini ia berhasil membunuh semua rekan Sailan. Kemudian di saat ia berhadapan untuk melawan Sonofest, Mantis akhirnya bisa dikalahkan dengan sebuah jurus yang telah Sulin ajarkan kepada dirinya. Kembali kepada Sailan yang saat ini bertaruh nyawa melawan musuh bebuyutannya itu, yang pada akhirnya Lord Dai berhasil dikalahkan oleh Sailan menggunakan pedang Green Destiny itu.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka berempat pun pergi ke sebuah gunung yang bernama Wudang dengan tujuan untuk menyembunyikan pedang tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan disinilah juga film pun berakhir. Berlatar di akhir era dinasti Han, kisah diawali dengan perpecahan di antara beberapa kerajaan. Pada masa itu, kerajaan dinasti Han mengalami perang saudara yang mengakibatkan terpecahnya kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kerajaan Shu yang dipimpin oleh Liu Bei, kerajaan Wei dipimpin oleh Cao Cao, dan kerajaan Wu dipimpin oleh Sun Quan. Di saat itu pula seorang tenaga medis bernama Guan Yu, di mana pada sebelumnya ia tertangkap dan dijadikan sebagai tahanan perang oleh pemimpin kerajaan Wei yang tak lain adalah Cao Cao. Mendengar Guan Yu adalah seorang yang sangat hebat dalam seni bela diri, Cao Cao kemudian mendatanginya dengan bermaksud meminta bantuan untuk membunuh seorang jenderal musuh. Kali ini Guan Yu menolak permintaannya tersebut dikarenakan ia sendiri adalah seorang jenderal yang sangat setia kepada pimpinannya, yaitu Liu Bei yang saat ini memimpin kerajaan Shu. Akan tetapi melihat situasi peperangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, akhirnya Guan Yu menyetujui permintaan Cao Cao untuk membunuh jenderal lawannya itu. Di saat jenderal tersebut berada di hadapannya, tanpa berpikir panjang, Guan Yu melakukan tugasnya tersebut dan... Ya, jenderal yang digadang-gadang sangat hebat pun berhasil ia bunuh hanya dengan sekali tebasan. Dengan aksi hebatnya tersebut, sang raja memberikan Guan Yu sebuah pangkat berupa jenderal penguasa perang, sekaligus menganugerahkannya sebagai seorang bangsawan kerajaan. Setelah berakhirnya perang tersebut, Guan Yu memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang kebetulan saat ini terletak di daerah kekuasaan Cao Cao. Ia pun disambut oleh penduduk di sana dan sebagai seorang jenderal perang yang cukup berpengaruh, Guan Yu sangat dihormati oleh mereka semua. Dalam masa kepemimpinan Cao Cao saat ini, penduduk di sana menjalani kehidupan yang sangat layak. Bahkan bahan pangan di kampung halamannya tersebut tumbuh subur di sana, sehingga tidak ada satupun orang yang merasakan kelaparan. Dengan begitu, Cao Cao memanfaatkan momen tersebut agar Guan Yu meninggalkan Liu Bei dan menjadikannya sebagai pimpinan baru untuk Guan Yu. Dengan kesetiaan yang sampai saat ini tidak berubah sedikit pun, Guan Yu menolak permintaannya tersebut. Sehingga dengan keputusannya itu, Cao Cao berniat ingin melakukan hal buruk yang akan ia lakukan kepada Guan Yu. Singkat cerita, malam pun tiba. Cao Cao yang saat ini mengundang Guan Yu untuk makan bersama. Ia pun memberikan Guan Yu berupa arak yang pada akhirnya mereka berdua tampak sempoyongan. Tak berselang lama, Cao Cao mengantarkan Guan Yu untuk menuju ke kamarnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa Cao Cao telah memasang sebuah obat di saat ia berpesta dengan Guan Yu. Alhasil dengan perbuatannya tersebut, Guan Yu akhirnya berhalusinasi dan mendapati istri Liu Bei yang terbaring setelah dibius oleh Cao Cao. Sebagai seorang wanita yang dulunya pernah ia cintai, si Lan berusaha untuk menguasai pikirannya. Namun pada saat itu, Guan Yu masih bisa mengendalikan otaknya tersebut. Esok harinya, Guan Yu berniat ingin menemui Cao Cao. Namun dengan kesalahannya tersebut yang telah diketahui oleh Guan Yu, ia pun tidak berani untuk menemuinya. Dengan begitu, Guan Yu memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dengan bermaksud ingin mengantarkan si Lan kepada Liu Bei. Merasa tidak terima dengan tindakan yang telah Guan Yu lakukan, sang raja akhirnya membuat perintah kepada semua anak buah terbaiknya untuk membunuh Guan Yu dan juga si Lan. Sehingga di saat Guan Yu tiba di perbatasan kerajaan tersebut, ia mendapat sambutan tidak baik oleh kepala distrik keamanan di sana.
Dengan sebuah perintah dari sang raja untuk membunuh Guan Yu, orang itu pun berusaha untuk melakukan tugasnya tersebut. Di akhir pertarungan tersebut, tentu saja Guan Yu sebagai seorang ahli bela diri yang sangat berpengalaman pun dengan mudahnya untuk mengalahkan lawannya itu. Merasa tempat tersebut sudah tidak aman lagi, Guan Yu kemudian melanjutkan perjalanannya bersama Silan untuk berlindung di sebuah tempat. Singkat cerita, pada keesokan harinya Guan Yu melanjutkan perjalanan untuk bertemu salah satu sahabatnya yang bernama Han Fu. Han Fu sendiri adalah sahabat lamanya di mana pada masa peperangan terjadi, Guan Yu pernah menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Dan maksud kedatangan Guan Yu menemui Han Fu adalah meminjam sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanannya menemui Liu Bei. Namun Han Fu yang juga telah mendapat perintah untuk membunuh Guan Yu, ia kemudian menyerangnya dengan menggunakan sebuah jarum beracun. Dengan begitu Guan Yu harus melakukan perlawanan untuk sahabatnya tersebut beserta dengan anak buahnya di sana. Di tengah pertarungan tersebut, Guan Yu cukup kesulitan melawan mereka di mana hal itu diakibatkan oleh cairan racun yang telah mengenainya. Akan tetapi, Guan Yu sebagai seorang yang memiliki jiwa petarung pun bisa mengalahkan semua musuhnya. Esok harinya Guan Yu mendapat perawatan di mana pada sebelumnya Silan membawa Guan Yu ke sebuah kuil. Setelah itu Guan Yu yang kini telah kembali pulih, ia kemudian meminta bantuan kepada seorang biksu yang telah menyembuhkannya untuk mengantar Silan kepada Liu Bei. Sementara Guan Yu sendiri akan pergi menuju ke arah utara untuk mengalihkan semua musuhnya. Dengan sebuah rencana untuk memperlancar perjalanannya tersebut, Guan Yu akhirnya menemui satu persatu jenderal yang telah mendapat perintah dari sang raja untuk membunuh dirinya. Setelah ia berhasil membunuh seorang jenderal dan juga anak buahnya, ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota di mana untuk saat ini kota tersebut telah ditinggalkan oleh penduduknya. Terlihat seorang pendekar ahli pedang sengaja menunggu kedatangannya tersebut di mana ia juga mendapat perintah dari sang raja untuk membunuh Guan Yu. Hingga akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Dengan kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk membunuh seorang Guan Yu, pendekar tersebut pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri.
Guan Yu yang masih memiliki rasa belas kasih, ia berusaha untuk mencegahnya, namun ia terlambat dalam usahanya itu. Pada saat itu juga, Guan Yu melihat sekumpulan bocah yang tampak berlari ketakutan. Merasa ada yang aneh, ia pun mengikuti bocah tersebut. Hingga sampailah ia di sebuah tempat di mana pada faktanya, penduduk di kota tersebut sedang bersembunyi di sebuah tempat tertutup. Untuk saat ini mereka semua menganggap bahwa Guan Yu adalah seorang pembunuh, sehingga ia mendapat sambutan tidak baik oleh mereka. Dengan begitu, Guan Yu merasa menyesal atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Tak lama berselang, Cao Cao dan anak buahnya menemui Guan Yu di tempat tersebut yang ternyata untuk sekarang ini Cao Cao berhasil menemukan Silan berada. Di saat itu juga ia mengajak Guan Yu untuk menemui Silan yang sekaligus mengizinkan Guan Yu untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan untuk menemui Liu Bei, tiba-tiba mereka berdua mendapat serangan dari sekelompok tak dikenal. Sehingga dalam kejadian tersebut, Silan pun tewas setelah terkena tusukan anak panah di tubuhnya. Melihat hal tersebut, Guan Yu cukup marah yang pada akhirnya mau tidak mau ia harus melawan mereka semua. Setelah mereka semua berhasil ia habisi, Guan Yu kemudian menemui seorang yang telah menjadi dalang atas tragedi yang menimpanya, yang ternyata orang tersebut ternyata adalah sang raja. Guan Yu yang sangat berkeinginan untuk membunuhnya, ia pun tidak bisa melakukan hal tersebut di saat Cao Cao melarang untuk melakukan hal itu. Sebagai seorang yang telah ia anggap sebagai saudara, Guan Yu memutuskan untuk mengurungkan niatnya tersebut. Pada saat itu juga, Guan Yu berjanji untuk tidak membunuh kembali, dan dengan janjinya tersebut, ia pun berkeinginan untuk menjalani kehidupan yang normal. Setelah kejadian tersebut, Guan Yu membawa jasad Silan untuk diserahkan kepada kakak angkatnya, yaitu Liu Bei. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oh yeah! Bertempat di negara Hong Kong, kisah diawali dengan adanya sebuah truk membawa 3 buah tabung yang berisikan mayat seseorang. Namun secara tiba-tiba truk tersebut mengalami kerusakan mesin, sehingga terjadilah kecelakaan yang melibatkan rumah warga di sana. Pemilik rumah tersebut yang bernama Tuan Pang cukup terkejut setelah mengetahui tabung yang terlempar dari truk itu berisikan seorang manusia. Terlihat dari salah satu tabung tersebut keluarlah seorang jenderal perang di masa dinasti Ming. Ia bernama He Ying. Di saat itu juga ia merasa heran entah kenapa suasana di sekitarnya sangatlah berbeda dari apa yang ia lihat sebelumnya. He Ying pun sadar bahwa dirinya tertidur selama 400 tahun lamanya, yang mana untuk saat ini telah memasuki tahun 2013. Flashback 400 tahun yang lalu, He Ying pada saat itu mendapat tugas untuk membawa sebuah benda yang bisa membawa siapapun orang ke masa depan melalui roda waktu emas. Dalam tugasnya itu, ia dipercayai untuk menyerahkan benda tersebut kepada sang kaisar dinasti Ming. Namun untuk sekarang ini ia pun cukup bingung bagaimana caranya untuk menyerahkan benda tersebut kepada sang kaisar. Dalam suasana baru di sekitarnya, He Ying pun mendatangi sebuah festival yang terletak di tengah kota. He Ying yang melihat seorang berpakaian aneh, ia pun memukuli orang tersebut yang menurutnya adalah seorang penjahat. Namun dalam kejadian itu ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Xiao Mei.
Dalam acara tersebut, Xiao mengajaknya untuk bergabung. Untuk saat ini, He Ying cukup heran dengan perilaku manusia zaman sekarang yang tidak mempunyai sopan santun. Dan di saat itu juga ia pun sadar bahwa negaranya telah berubah 360 derajat, di mana seorang kaisar bukanlah pemimpin tertinggi pada zaman sekarang. Namun He Ying sebagai seorang jenderal besar, ia pun menerima keadaannya yang sangatlah berubah. Kemudian kita dialihkan dengan adanya beberapa kelompok gangster keturunan India yang sedang membuat jebakan yang diperuntukkan kepada polisi. Dalam pekerjaannya tersebut datanglah Shao, yaitu salah seorang dari ketiga tabung tersebut. Terlihat ia sangat kelaparan, yang kemudian seorang gangster itu memberikannya makanan kepada Shao. Di saat itu pula beberapa polisi datang untuk menangkap gangster tersebut dan terjadilah perkelahian di sana. Shao yang sangat lapar menghiraukan kejadian itu, hingga akhirnya makanan yang berada di tangannya pun tanpa sengaja ditumpahkan oleh seorang polisi itu. Shao sebagai seorang jenderal perang pun sangat marah dan membalaskan perbuatan mereka. Dalam kejadian itu datanglah seorang bernama Neihu yang tak lain adalah rekan Shao sebagai seorang jenderal. Hingga akhirnya mereka berdua pun membantai polisi di sana dan memutuskan untuk bergabung dengan gangster tersebut. Beralih kepada He Ying yang saat ini bersama Xiao, tanpa sengaja ia melihat seseorang yang cukup mirip dengan seorang yang pernah memfitnahnya di saat menjabat sebagai seorang jenderal. Namun ternyata orang tersebut adalah teman Xiao yang bernama Slender. Kembali pada tahun 1621 di saat He Ying menjabat sebagai jenderal, ia dituduh oleh sang kaisar dan dicap sebagai seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan kelompok penjahat Jepang. Dengan demikian ia akan dihukum mati atas tuduhan tersebut. Namun dirinya yang benar-benar tidak melakukan hal itu, He Ying pun melakukan perlawanan kepada pasukan kaisar. Dalam pertarungan tersebut terjadilah longsor salju yang kemudian He Ying bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Shao dan Neihu sebagai pasukan kaisar, mereka pun bergegas untuk mengejarnya. Namun naas mereka bertiga harus tertimbun salju tersebut, entah bagaimana mereka terbangun 400 tahun kemudian. Dan pada era modern ini, Shao dan Neihu tetap memiliki tujuan yang sama untuk membunuh He Ying yang dianggapnya sebagai pengkhianat kerajaan. Kembali kepada He Ying yang saat ini meminta maaf atas perbuatannya kepada Slender, ia pun mengakui kesalahannya tersebut dan memilih untuk meninggalkan mereka. Dalam perjalanannya, He Ying merasa harus mengganti pakaian kunonya. Dengan demikian ia pun merebut pakaian milik seorang artis yang kebetulan berada di hadapannya tersebut. Setelah itu kita dialihkan kepada seorang komisaris kepolisian bernama Chung. Terlihat ia pun menemui salah satu temannya yang bernama Tang. Dalam perbincangan mereka, Tang berkata kepada Chung bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah truk membawa tabung misterius. Mendengar hal itu, Chung merasa heran bagaimana bisa Tang mengetahui kejadian tersebut. Hingga akhirnya Chung menunjukkan sopir truk itu dan mungkin saja semua hal yang terjadi pada saat ini ada hubungannya dengan Chung sendiri. Di saat itu pula Chung menyuruhnya untuk membunuh sopir itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Xiao yang saat ini sedang berjalan sendirian, beberapa orang datang untuk mengganggunya. Tak disangka He Ying datang untuk menolong Xiao yang kemudian dengan sebuah skill bela dirinya, He Ying pun berhasil membuat mereka semua lumpuh sementara. Di sisi lain, Shao berencana untuk mencari keberadaan He Ying saat ini. Dengan cara melukis wajahnya, Shao menyuruh semua anak buahnya untuk menyebarluaskan sketsa wajah tersebut. Kembali kepada He Ying yang saat ini bersama Xiao, ia pun mencoba untuk mencari informasi keberadaan roda waktu emas di sebuah situs internet. Namun dalam pencarian itu, mereka malah menemukan sejarah masa lalunya di saat He Ying menjadi jenderal perang. Dalam informasi yang mereka temukan, He Ying adalah seorang pengkhianat yang telah bersekongkol dengan penjahat Jepang.
Esok harinya Xiao menemui ibunya yang saat ini berada di sebuah panti jompo. Untuk sekarang ini, ibunya mengidap penyakit stroke yang tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Heying yang melihat wajah ibu Xiao pun merasa prihatin atas kondisinya sekarang. Yang kemudian Heying mencoba untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan sebuah gerakan kungfu yang ia kuasai. Beralih kepada Chung yang saat ini mengadakan pertemuan dengan Tuan Pang, dan sebagai salah satu seorang yang pernah melihat Heying, ia pun memberikan beberapa uang untuk tidak membocorkan apa yang telah ia lihat sebelumnya, sekaligus memerintahkan Tuan Pang agar menghubunginya jika melihat kembali keberadaan Heying. Setelah itu Chung sebagai kepala kepolisian pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Heying, Shao, dan juga Neihu. Dengan begitu Heying dapat ditemukan keberadaannya, di mana untuk saat ini ia berada di sebuah gedung. Tampaknya Heying dalam perjalanan menuju rumah Tuan Pang dengan maksud hanya untuk bertamu saja. Namun sesuai perintah yang diberikan Chung, seketika itu juga ia menghubunginya sekaligus memberikan informasi keberadaan Heying saat ini. Alhasil beberapa anggota polisi mendatangi tempat itu, yang kemudian aksi baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Dengan skill hebat yang ia miliki, Heying sebagai mantan jenderal perang, ia pun lolos dari kepungan polisi tersebut. Singkat cerita, Heying yang saat ini berada di rumah Xiao, ia mencoba untuk mencari informasi tentang siapa saja yang telah terlibat dalam kasusnya tersebut. Dengan demikian, ia pun menemukan seseorang yang tak lain adalah Tang. Esok harinya sebuah kabar mengejutkan menimpa Xiao, di mana pada hari ini juga ibu kesayangannya tersebut telah meninggal dunia. Heying yang juga ada di sana turut berduka cita atas kejadian itu, dan ia pun mencoba untuk menghibur Xiao dengan tujuan agar tidak larut dalam kesedihannya itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Heying mencari keberadaan Tuan Tang di gedung pemerintahan. Ia pun dapat diketahui keberadaannya oleh kepolisian. Di sana pun ia merubah struktur wajahnya hanya dengan menggunakan jarum. Dengan berseragam kepolisian yang telah ia rebut, Heying kemudian berhasil memasuki gedung itu. Terlihat ia berhasil menemukan keberadaan Tuan Tang, dan seketika itu juga Heying memaksanya untuk memberikan informasi bagaimana bisa dirinya berada di negara tersebut. Tuan Tang yang tak memberikan sedikit pun informasi, Heying menghajarnya agar ia membuka suara. Alhasil dengan cara tersebut, Heying pun mendapatkan informasi yang ia inginkan, di mana untuk saat ini Chung yang telah mengirimnya ke negara itu. Entah apa tujuannya tersebut. Kemudian di saat kepolisian di sana menyadari bahwa Heying berada bersama Tuan Tang, mereka pun mencoba untuk menangkap Heying di sana. Namun pada saat ini Heying kembali lolos dari kejaran mereka. Malam harinya Shao melanjutkan misinya untuk mencari keberadaan Heying. Bertempat di sebuah klub malam, ia tak sengaja bertemu dengan Xiao. Pada saat itu Shao bertanya kepada mereka, namun Xiao yang juga ada di sana pun tidak mengakui bahwa dirinya mengenal Heying cukup dekat. Akan tetapi sebuah panggilan telepon miliknya membuktikan bahwa Xiao memang mengenali Heying. Shao yang sangat marah dirinya telah dibohongi, ia pun mencoba untuk menghajarnya. Namun beruntung Heying yang muncul secara tiba-tiba pun menggagalkan aksinya itu, hingga terjadilah sebuah pertarungan antara Heying dan musuh bebuyutannya tersebut.
Heying yang saat ini tidak sadarkan diri setelah dirinya terjatuh dari gedung tersebut, Neihu mencoba untuk memanfaatkan momen itu dengan tujuan untuk membunuhnya. Namun untuk saat ini Xiao berhasil menyelamatkannya sekaligus membawa Heying untuk melarikan diri. Esok harinya Heying mendapat perawatan di rumah sakit, begitupun dengan Neihu yang kebetulan mendapat perawatan di rumah sakit yang sama. Lagi-lagi dengan keberadaan CCTV di tempat itu, kepolisian pun berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka. Singkat cerita, beberapa polisi pun mendatangi rumah sakit tersebut untuk mencari keberadaan mereka. Akan tetapi keberuntungan memihak kepada Heying, yang mana pada saat ini polisi tersebut hanya membawa Neihu dan mereka tidak menyadari bahwa Heying berada di sampingnya. Di sisi berbeda, Chung sangat marah bagaimana bisa anggotanya tersebut hanya membawa Neihu, sementara dalam rencananya tersebut adalah untuk menangkap Heying sebagai target utamanya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Chung berniat ingin menggunakan roda waktu emas itu, dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal tersebut, yaitu hanyalah Heying sendiri. Kembali ke rumah sakit di mana Shao berhasil menyelamatkan rekannya tersebut, dan di waktu yang sama Heying yang telah sadar melanjutkan perjalanannya untuk melarikan diri dari kejaran Shao dan juga kepolisian. Dalam pelariannya itu, Heying terpaksa untuk kembali menghadapi mereka setelah sebuah kecelakaan menghambat perjalanannya. Terlihat Shao dan Neihu telah siap dengan sebuah senjata yang mereka curi dari sebuah mobil. Alhasil mau tidak mau, Heying harus kembali untuk menghadapi mereka berdua. Di tengah pertarungan itu, Heying terkena sebuah tembakan obat bius yang mana hal tersebut dilakukan oleh Chung, yang kemudian Heying melemparkan benda itu kepada Neihu yang berada tepat di hadapannya. Heying yang memiliki kekebalan tubuh cukup kuat dapat menetralisir obat bius tersebut, namun tidak dengan Neihu yang saat ini tampak sempoyongan. Dan ketika sebuah mobil ingin menabrak dirinya, Heying yang masih peduli berhasil menyelamatkannya. Namun di saat itu pula Heying terlempar dan terjatuh dari atas jembatan tersebut. Shao yang ternyata masih peduli, ia pun mencoba untuk menyelamatkan Heying. Terungkap bahwa pada masa dinasti Ming, Heying, Chung, Shao, dan Neihu adalah satu keluarga dalam menjalankan tugas. Pada saat itu mereka sangat akrab sebagaimana sebuah saudara yang terjalin erat di antara mereka. Beberapa kepolisian pun melakukan pencarian mengenai keberadaannya, dan dengan cara tersebut usaha mereka membuahkan hasil setelah menemukan Heying dalam keadaan selamat. Mereka pun membawanya ke rumah sakit di mana Tuan Chung yang memiliki nama asli Yuan Long pun menemui Heying di sana, sekaligus mengajak Neihu untuk tinggal bersama. Beberapa hari kemudian Yuan Long yang saat ini sedang merawat Heying, ia pun menceritakan tentang pembantaian terhadap desa asalnya, di mana seluruh desa tersebut meninggal dalam keadaan tragis, termasuk juga ibu kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Heying berniat ingin kembali ke masa dinasti Ming dengan memanfaatkan waktu roda emas. Sebelum itu, ia pun bertemu dengan Xiao dengan tujuan hanya untuk berterima kasih sekaligus ingin mengucapkan salam perpisahan. Esok harinya mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat di mana waktu roda emas itu berada, dan untuk Neihu sendiri memutuskan untuk menyusul mereka.
Dalam pencarian tersebut mereka menemukan benda itu yang kemudian Yuan Long meminta He Ying untuk segera mengaktifkan benda tersebut. Yuan Long yang sangat berkeinginan untuk kembali ke masa dinasti Ming, ia pun memaksa He Ying untuk segera melakukan yang ia inginkan. He Ying yang saat ini menolak permintaannya tersebut, ia pun mendapat ancaman dengan tertangkapnya Xiao, di mana pada sebelumnya Nei Hu berhasil menemukan keberadaannya. Merasa tidak ada pilihan lain, He Ying kemudian mengucapkan beberapa mantra demi memenuhi permintaan mereka berdua. Meski dalam hal itu Shao dan dirinya tidak bisa pergi untuk kembali ke masa lalu mereka. Kemudian di saat mereka ingin melintasi waktu, dengan sengaja Yuan Long meninggalkan sebuah benda. Diketahui benda tersebut bernama Lingga, yang kegunaannya adalah salah satu syarat untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Dengan keadaan tertutupnya tempat itu, He Ying pun mencari cara untuk keluar dari sana. Akan tetapi mustahil bagi dirinya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Di saat itu juga He Ying terfikirkan dengan sebuah rencana untuk menggagalkan tragedi pembantaian yang terjadi di desa asalnya, yang kemudian He Ying dan Xiao memutuskan untuk kembali ke masa lalunya, yang sekaligus menyelamatkan mereka dari tempat itu. Untuk saat ini mereka berdua malah tertuju di saat masa awal terbentuknya Republik Tiongkok. Dan di saat itu pula mereka pun tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok orang Jepang yang ingin melakukan kekerasan kepada salah satu seorang penumpang di sana. He Ying yang sangat tidak menyukai penjahat, ia pun menghajar orang tersebut dengan memanfaatkan Xiao yang berada tepat di hadapannya. Dalam aksinya tersebut mereka berdua berhasil mengalahkan semua penjahat itu. Terlihat salah seorang korban pun mengucapkan terima kasih kepada He Ying dan Xiao, yang kemudian mereka kembali untuk melintasi waktu menuju masa dinasti Ming. Tak lama kemudian He Ying mendarat di sebuah tempat, dan di saat itu juga ia kembali bertemu dengan biksu suci yang telah memberitahukan dirinya bagaimana untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Sebagai seorang yang sangat dihormati, ia pun memberikan He Ying sebuah petunjuk untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya dengan tujuan ingin menyelamatkan desa asalnya dari sebuah pembantaian yang akan terjadi. Ia pun harus memilih salah satu dari dua jalur yang berbeda, maka dari itu keputusan yang terbaik tetap bergantung kepada He Ying sendiri. Dan untuk saat ini ia pun memilih jalur kanan sebagai pilihan yang menurutnya adalah jalan terbaik. Seketika itu juga ia pun melanjutkan perjalanannya bersama Xiao untuk menuju ke desa asalnya. Singkat cerita, tibalah mereka di desa itu, di mana pada saat ini adalah beberapa hari sebelum pembantaian terjadi di sana. Ia pun mendapat sambutan hangat dari semua penduduk, yang mana He Ying sendiri telah lama menghilang kurang lebih dari 10 tahun. Terlihat ia pun bertemu dengan ibunya, dan tak hanya itu ia pun bertemu dengan salah seorang teman perempuannya yang bernama Jade. Di saat itu pula semua penduduk merayakan pesta kedatangan He Ying, dan sebagai seorang yang cukup berpengaruh, acara tersebut pun diselenggarakan dengan cukup meriah. Esok harinya He Ying yang saat ini bersama seorang penduduk, ia pun mengatakan kekhawatirannya atas pembantaian yang akan terjadi di desa mereka. Akan tetapi orang tersebut pun tidak mempercayai akan hal itu. Esok harinya sebuah acara pernikahan antara penduduk di sana sedang diselenggarakan, dan pada saat itu juga Shao mendatangi acara tersebut. He Ying mengira bahwa Shao yang berada di hadapannya berasal dari masa depan, namun faktanya Shao sendiri berasal dari masa sekarang, dan mereka pun berteman dengan akrab seperti biasanya. Shao yang saat ini bersamanya, ia pun mengundang He Ying untuk menghadiri sebuah acara yang akan diadakan
di kediaman salah seorang pejabat pemerintahan yang bernama Menteri Du. He Ying yang berasal dari masa depan, ia pun mengetahui bahwa dalam acara tersebut Menteri Du akan meninggal dunia. Untuk saat ini He Ying berniat ingin menyelamatkan orang tersebut. Di sisi berbeda, Yuan Long yang ditemani Nei Hu mengadakan pertemuan dengan seorang jenderal Jepang yang bernama Hojo. Dalam pertemuan itu, Hojo meminta bantuan kepada Yuan Long untuk mengalahkan sebuah klan yang selama ini menjadi saingannya di Jepang. Dan dengan merasa sama-sama diuntungkan, ia pun menyetujui permintaannya tersebut dan sekaligus menjadikan Jenderal Hojo sebagai sekutu dekatnya. Setelah itu, Yuan Long mengajak Hojo untuk bertemu dengan seorang penasihat kerajaan bernama Kasim. Dan untuk saat ini, Kasim sebagai orang tertinggi nomor 2 di kerajaan tersebut belum mengetahui rencana licik yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Kembali kepada He Ying yang saat ini memenuhi undangan untuk datang di acara tersebut, ia pun memulai rencananya untuk menyelamatkan Menteri Du. Namun tak hanya itu, dalam pertemuan He Ying dengan Menteri Du, Yuan Long juga menemui mereka bersama dengan anak perempuan Menteri Du yang kini telah menjadi istrinya. Dalam pertemuan mereka, Menteri Du memerintahkan He Ying untuk menyerahkan lingga yang saat ini berada padanya, dan perintah tersebut adalah perintah langsung dari petinggi kerajaan yang tak lain adalah Kasim. Namun He Ying yang saat itu sudah mengetahui bahwa semua ini adalah rencana busuk Yuan Long. Ia pun menolak untuk memberikan benda tersebut kepadanya. Dan dengan begitu sang menteri pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh He Ying saat itu juga. Akan tetapi dengan perintah dari sang menteri, semua anak buahnya malah membunuh Menteri Du dan tak luput juga dengan anak perempuannya tersebut. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Yuan Long yang telah merencanakan hal itu hanya demi mendapatkan semua keinginan pribadinya. Setelah itu He Ying pergi dari sana dan ia pun mengetahui bahwa Yuan Long tidak akan berani untuk membunuhnya, di mana hanya He Ying lah yang bisa mengaktifkan roda waktu emas tersebut. Di tempat berbeda, Shao tanpa sengaja bertemu dengan sahabatnya yang tak lain adalah Nei Hu. Terlihat di sana pun Nei Hu sedang bersama Jenderal Hojo untuk mempersiapkan pembantaian ke desa tempat tinggalnya. Melihat Nei Hu bersekongkol dengan orang Jepang, Shao langsung menemui Nei Hu untuk memberikan ia pelajaran. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Shao harus tewas setelah mendapati beberapa serangan yang ia terima. Di lain tempat, anak buah Hojo berhasil memasuki desa itu yang kemudian mereka langsung membantai seluruh penduduk yang berada di tempat tersebut. Dalam aksi mereka, anak buah Hojo berhasil menemukan lingga yang mereka cari. Setelah terjadinya pembantaian itu, He Ying yang kini tiba di sana mendapati seluruh penduduk tewas dalam keadaan tragis. Begitupun juga dengan ibunya yang menjadi korban atas pembantaian yang telah terjadi. Namun beruntung Xiao yang juga ada di sana, ia pun selamat dari pembantaian yang terjadi di desa tersebut. Tak berselang lama mereka berdua pun bergegas pergi untuk menemui Yuan Long di kerajaan dengan tujuan untuk merebut kembali lingga yang kini berada di tangannya. Singkat cerita, He Ying yang saat ini tiba di kerajaan. Ia pun bertemu dengan Yuan Long dan juga Kasim. Tak hanya itu, Jenderal Hojo yang ditemani Nei Hu juga menyambut kedatangannya tersebut. Dengan sangat percaya diri, Jenderal Hojo mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membunuh Shao dan semua penduduk di desanya. Dengan perasaan marah dan sangat ingin membalaskan dendam keluarganya, ia pun menyerang Hojo dengan skill bertarung yang ia kuasai.
Pada akhirnya Yuan Long yang tidak sabar ingin mengaktifkan roda waktu emas tersebut. Ia pun membunuh Xiao saat itu juga demi mempercepat waktu agar dirinya menjadi pemimpin tertinggi kerajaan dinasti Ming. Merasa tidak ada pilihan lain, He Ying harus mengaktifkan benda tersebut dengan sebuah rencana yang telah ia fikirkan. Di saat benda tersebut berhasil diaktifkan, Hojo berhasil memasuki benda tersebut dengan tujuan agar Yuan Long tidak melarikan diri. Karena untuk sekarang ini, Yuan Long masih mempunyai janji yang belum ia tepati kepada Hojo. He Ying yang juga berada di sana, ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan Yuan Long dari benda itu. Dengan demikian, He Ying masih mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Hojo, meskipun roda waktu emas tersebut membawa mereka melintasi ruang dan waktu. Beralih kepada Kasim yang kini telah mengetahui rencana busuk Yuan Long, ia pun menganggapnya sebagai pengkhianat kerajaan dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Neihu yang juga haus akan pangkat untuk menjadi jenderal tertinggi tanpa banyak tingkah, Neihu membunuh Yuan Long menggunakan senjata di tangannya. Kembali kepada He Ying yang saat ini terjebak di dalam ruang dan waktu, yang kemudian Hojo memanfaatkan kejadian itu untuk membunuhnya. Namun di saat ia berhasil membunuh He Ying, ia malah menghilang dan kembali lagi di saat ia bertemu dengan biksu suci. Untuk sekarang ini, He Ying menceritakan perjalanan hidupnya kepada biksu suci di saat ia memilih untuk menempuh jalur kanan. Dan dengan kejadian yang telah ia lihat sebelumnya, He Ying masih mempunyai satu kesempatan lagi untuk mengulang masa lalunya, yaitu dengan menempuh jalur kiri. Namun pada saat itu biksu tersebut pun mengatakan bahwa takdir tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setelah itu kita dialihkan kepada He Ying yang saat ini memilih jalur kiri sebagai pilihan terbaik sekaligus pilihan terakhirnya, yang kemudian ia berhasil kembali bertemu dengan Jenderal Hojo sekaligus membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Diceritakan di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria sederhana yang bernama Liu Jinsi. Fajar baru saja menyingsing, perlahan-lahan Jinsi bangun dari tempat tidurnya. Tak lama kemudian disusul oleh istrinya. Jinsi segera menyiapkan peralatannya untuk bekerja, sedangkan istrinya menyiapkan sarapan untuk mereka makan. Mereka dikaruniai dua orang anak yang tinggal di sebuah rumah kayu kecil. Namun hidup mereka sangatlah tentram dan bahagia. Setelah sarapan dengan keluarganya, Jinsi kemudian berangkat ke tempat kerjanya. Dia berjalan kaki menyusuri desanya yang begitu indah dan tenang. Padang rumput terhampar sejauh mata memandang, dikelilingi oleh sumber mata air pegunungan yang begitu jernih mengalir mengairi persawahan di desa mereka. Para penduduk desa tampak sibuk bekerja, sementara anak-anak kecil berlarian dan bermain riang gembira di mana-mana. Begitulah kehidupan Jinsi di desanya yang indah dan tentram tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba saja dua orang preman yang tak dikenal berjalan masuk ke dalam pabrik kertas di mana tempat dia bekerja. Kedua orang preman itu datang ke pabrik kertas dengan tujuan untuk meminta uang. Pada awalnya, juragan pabrik berusaha untuk menolak permintaan mereka secara halus. Namun, kedua preman itu terus-menerus memaksakan niatnya sehingga membuat sang juragan mau tidak mau terpaksa harus memberikan perlawanan. Dia kemudian mengayunkan sebatang kayu ke arah preman tersebut untuk menakut-nakutinya. Namun perbuatannya itu justru membuat dirinya seketika langsung dipukuli hingga babak belur oleh para preman itu.
Melihat suaminya dipukuli, istri sang juragan berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta pertolongan warga desa. Namun ia kini juga ikut dipukuli dan malah menjadi seorang sandera. Sang juragan dipukuli seperti seekor anjing, sementara preman yang berbadan kecil kini mengayun-ayunkan goloknya dan mengancam keselamatan nyawa istri sang juragan. Di tengah-tengah kekacauan, Jinsi berlari sekencang-kencangnya dan kemudian memeluk si preman yang berbadan gemuk. Dia berayun ke sana kemari dibuatkan oleh si preman yang mencoba untuk melepaskan dirinya dari pelukan Jinsi. Sementara si preman berbadan kurus mengayunkan goloknya ke sana kemari dan berusaha untuk menebas Jinsi. Serangannya yang membabi buta itu membuat badan Jinsi gemuk ikut menjadi sasaran dan bahkan salah satu tebasan pedangnya tanpa sengaja mengenai wajah si gemuk sehingga membuat kupingnya terputus. Melihat kekacauan yang semakin tak terkendali, si kurus mencoba untuk menghabisi Jinsi dengan cara melompat setinggi mungkin untuk menikamnya. Namun kepalanya justru membentur ke sudut lemari dan si kurus pun langsung tewas seketika. Melihat temannya tewas, si gemuk membawa perkelahian tersebut keluar dari pabrik. Dia kemudian mencoba untuk menenggelamkan Jinsi di sebuah sungai kecil yang berada tepat di depan pabrik. Namun tiba-tiba saja Jinsi mengayunkan sebuah pukulan ke arah wajah si gemuk dan tak disangka si gemuk pun langsung tumbang dan tewas di tempat. Jinsi kemudian berjalan sempoyongan dan berusaha merangkak keluar dari sungai. Sementara para penduduk desa tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa hari kemudian, seorang pejabat dari pengadilan kota datang ke desa itu untuk meninjau kejadian tersebut. Dia membawa serta dengannya seorang dokter yang diperintahkan untuk melakukan otopsi terhadap mayat kedua orang preman itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa tidak dapat menemukan luka fatal yang menjadi penyebab dari kematian mereka. Otopsi tersebut ikut disaksikan oleh seorang inspektur kepolisian yang bernama Su Baeju. Su kemudian menemukan bahwa salah satu preman yang mati terbunuh itu ternyata adalah Yan Dongsheng, yaitu salah satu preman yang menjadi buronan kepolisian yang sangat dicari karena terkenal sangat kejam. Su kemudian segera melaporkan penemuannya itu kepada sang pejabat pengadilan. Terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh Su, si pejabat kemudian menanggapi berita tersebut sebagai sebuah kabar yang sangat baik. Dia kemudian memutuskan bahwa penyelidikan telah berakhir dan semua itu terjadi berkat keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Jinsi. Di depan para warga desa, sang pejabat pengadilan mengumumkan bahwa Jinsi adalah seorang pahlawan dan dia sangat berterima kasih padanya karena telah berhasil membunuh seorang buronan kepolisian yang selama ini dicari-cari dan sangatlah berbahaya. Mendengar pernyataan sang pejabat, warga desa Liu pun segera beramai-ramai menyanyikan sebuah lagu untuk memuji keberanian Jinsi. Penyelidikan dianggap selesai dan pejabat pengadilan pun pergi meninggalkan desa itu. Namun Su yang menaruh curiga terhadap hasil otopsi. Ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Dia tidak percaya begitu saja. Bagaimana mungkin seorang pembuat kertas dapat mudahnya membunuh seorang preman yang dicari-cari oleh kepolisian yang sangat berbahaya? Dia pun mulai mengotak-atik tempat kejadian perkara dan berusaha untuk mencari informasi dari para penduduk desa. Penduduk desa memberitahukan kepada Su bahwa Jinsi dahulu bukanlah bermarga Liu. Dia datang dari sebuah desa yang bernama Gong. Semenjak dia menikahi Ayu istrinya yang merupakan janda anak satu, sejak saat itulah Jinsi mengubah marganya menjadi Liu. Pada kehidupannya sebelum menjadi seorang tukang kertas, Jinsi berasal dari sebuah keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan. Mendapatkan informasi tersebut, Su kemudian memeriksa kembali mayat Yan Dongsheng dan segera menyadari bahwa Yan Dongsheng tewas seketika setelah menerima serangan pada sebuah titik yang sangat-sangat mematikan. Dan orang yang menguasai teknik ini sudahlah pasti merupakan seorang ahli kungfu yang sangatlah hebat. Pada keesokan harinya, Su mendatangi Ayu, istri Jinsi, untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kedatangan Su disambut oleh Ayu dengan sangat ramah. Namun Su terus-menerus melontarkan pertanyaan yang membuat Ayu semakin lama merasa semakin tidak nyaman. Dia berusaha Su sedang mencoba untuk menggali masa lalu suaminya. Beberapa hari kemudian Su mendatangi Jin di tempat kerjanya. Dia meminta Jinsi menjelaskan secara rinci bagaimana cara dia menghadapi kedua preman yang mencoba untuk membunuhnya. Su berusaha keras untuk membayangkan kembali skenario perkelahian antara Jinsi melawan kedua orang preman itu.
Setiap langkah yang diambil oleh Jinsi diperhitungkan dengan matang-matang olehnya. Dan bahkan bagaimana sampai-sampai Yan Dongseng kehilangan telinganya. Sementara pada skenario kedua, ia melihat bahwa Jinsi dengan sengaja menutup semua jendela dan kemudian menggunakan keahlian kungfunya untuk bertarung. Pertama-tama yang menjadi sasarannya adalah Yan Dongseng, yang dalam seketika babak belur menerima serangannya. Setelah melumpuhkan Yang Dongseng, Jinsi kemudian menggunakan sebuah serangan mematikan yang digunakan untuk menotok aliran darah preman kurus sehingga membuat kompresi jantungnya terhenti dan langsung tewas seketika. Jinsi kemudian dengan sengaja melempar Yang Dongseng bersama dirinya ke dalam sungai. Air pada permukaan sungai menumpulkan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Yan Dongseng. Sementara Jinsi menunggu saat yang tepat dan kemudian menyerang Yang Dongseng dengan sebuah serangan mematikan yang seketika membuat otaknya berhenti bekerja dan langsung tewas seketika. Namun semua teori itu tidak akan berguna apabila Su tidak dapat membuktikan bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu seperti yang ada di dalam pikirannya. Pada suatu hari ketika Jinsi sedang memikul bambu, dengan sengaja Su mendorong Jinsi terjatuh dari atas jembatan. Namun untung saja terdapat sebatang pohon ranting kering yang menahan badan Jinsi sehingga dia tidak langsung terjatuh ke sungai. Jinsi berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian ranting tersebut patah dan ia pun jatuh ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, kini sudah menjadi yakin bahwa Jinsi memiliki keahlian kungfu yang sangat tinggi. Melihat dari ketinggian tempat dia terjatuh, ranting tersebut seharusnya tidak dapat menahan berat badannya. Ranting tersebut tidak langsung patah karena Jinsi memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat. Setelah diselamatkan oleh warga desa, Su berkata kepada Jinsi bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Namun sembari tersenyum, Jinsi berkata kepada Su bahwa ia terjatuh dari jembatan bukanlah karena kecelakaan. Dia terjatuh dari atas jembatan disebabkan oleh karma yang ia buat di masa lalunya. Demi untuk menunjang bukti penyelidikannya, Su memerintahkan kepada salah satu anak buahnya untuk pergi mencari informasi ke sebuah desa yang diketahui merupakan kampung halaman keluarga Jinsi sebelumnya. Pada suatu malam, Ayu, istri Jinsi, mengundang Su untuk makan malam bersama di rumahnya. Sepanjang makan malam berlangsung, Su terus-menerus memancing dan mendesak Jinsi untuk bercerita tentang masa lalunya. Namun Jinsi hanya terdiam dan tidak mau menjawab satu pertanyaan pun yang dilontarkan oleh Su kepadanya. Makan malam pun berlangsung dengan sangat dingin. Jinsi mencoba untuk mengusir Su secara halus dengan berkata bahwa hari sudah malam. Namun Su justru mengatakan bahwa dia akan menginap. Pada keesokan paginya, penduduk desa mengadakan sebuah acara penting. Acara tersebut merayakan anak-anak penduduk desa yang telah berumur 12 tahun, di mana menurut tradisi Cina kuno, anak laki-laki berumur 12 tahun telah dianggap dewasa dan akan mengganti pakaian sehari-hari mereka dari putih polos menjadi hitam. Dari kejauhan, Su memandang Jinsi dan istrinya yang tampak begitu bahagia dan terharu karena anak sulung mereka kini telah beranjak dewasa. Su tidak menyadari bahwa sebenarnya Jinsi sedang memperhatikan dia dari kejauhan. Perlahan-lahan dia berterus terang kepada Su bahwa dia tahu Su datang ke desa Liu adalah untuk menangkapnya. Dia mengakui bahwa dirinya di masa lalu adalah seorang buronan pembunuh. Dia datang ke desa Liu karena dia ingin berubah. Dia memohon kepada Su untuk melepaskan dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Jinsi pun segera berlalu pergi meninggalkan Su yang tampak diam dan tidak dapat berkata apa-apa. Merasa Jinsi masih juga berbohong padanya, Su kemudian mengambil sebuah sabit dan lalu menebaskan sabit itu ke pundak Jinsi. Perbuatannya itu disaksikan oleh seluruh penduduk desa. Penduduk desa Liu pun kini satu persatu mendatangi Su dan memintanya untuk pergi dari desa mereka. Namun tepat sebelum Su meninggalkan desa Liu, anak buahnya datang untuk memberikan laporan kepadanya. Desa Gongyang disebut-sebut Jinsi sebagai kampung halaman keluarganya tidak pernah diketahui keberadaannya. Ditambah lagi juga tidak ada satupun keluarga yang bekerja sebagai pemotong hewan. Dulu memang ada satu keluarga pemotong hewan di sana. Namun satu keluarga itu telah tewas dibunuh dengan sadis oleh pendekar pembunuh berdarah dingin yang bernama Tang Long. Dan semenjak kejadian hari itu, Tang Long tiba-tiba saja menghilang dari dunia persilatan tanpa ada jejak sama sekali. Dia ingin melaporkan penemuannya bahwa ia telah menemukan Tang Long.
salah satu buronan pembunuh yang paling dicari oleh polisi. Namun dalam perjalanannya keluar dari desa, tiba-tiba saja dia dicegat oleh Jinsi yang kemudian menawarkan kepadanya untuk mengantarkan dirinya. Jinsi kemudian menunjukkan kepada Su sebuah jalan pintas untuk mencapai perkotaan. Berdua mereka berjalan menembus kegelapan hutan. Di tengah perjalanan, Jinsi bertanya kepada Su apakah dia bersedia untuk melepaskan dirinya. Tanpa pikir panjang, Su segera menjawab dia bersedia. Dia menjawab demikian karena dia takut Jinsi akan menghabisinya. Jinsi kemudian memeluk Su dan lalu menyuruhnya untuk berjalan lurus ke depan. Maka dia akan sampai di kota Feng. Su berjalan pelan dan meninggalkan Jinsi. Dan ketika ia menoleh kembali, Jinsi sudah menghilang, seolah dia tidak pernah ada di sana. Tenggelam dalam rasa takut, Su segera berlari sekencang-kencangnya sehingga ia sampai di daerah perkotaan. Pada keesokan harinya, Su menghubungi semua pejabat yang ia kenal dan meminta mereka untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun tidak ada satupun pejabat yang bersedia untuk membantunya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berurusan dengan aliran sekte 72 iblis. Terjebak di tengah rasa frustasinya, Su kemudian mengambil sebuah jalan pintas. Dia menyogok pejabat pengadilan supaya mau mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kabar bahwa Su telah menemukan Tang Long kemudian sampai ke telinga Master Wang, ketua dari sekte 72 iblis. Master Wang yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Tang Long kemudian memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk pergi dan membawa pulang putranya yang telah lama menghilang selama 10 tahun lamanya. Master Wang berusaha untuk menemukan Tang Long, namun baru sekarang dia mengetahui lokasi dari putranya itu. Pada keesokan harinya, desa Liu diserang oleh anak buah Master Wang. Nyonya ke-13 yang merupakan ibu tiri Tang Long dikawal oleh si tangan besi memaksa Tang Long untuk mengakui identitasnya di depan para warga desa. Namun dihajar seperti apapun, Jinsi tetap tidak mau mengakui bahwa dia adalah Tang Long. Melihat sikap Tang Long, ibu tirinya itu kemudian mulai membunuh para warga desa yang tak bersalah. Tidak terima dengan perbuatan ibu tirinya, Jinsi seketika itu juga langsung mengeluarkan jurus andalannya. Dan pada momen inilah dirinya sepenuhnya kembali menjadi Tang Long. Melihat istri tuanya diserang, si tangan besi kemudian mencoba untuk menghentikan Tang Long. Namun meskipun pertarungan 2 melawan 1, tampak jelas bahwa ilmu bela diri mereka berdua bukanlah tandingan bagi Tang Long. Tangan besi menerima serangan mematikan yang dilancarkan oleh Tang Long bertubi-tubi ke arah badannya, dan dia pun kemudian tewas di tangan Tang Long. Karena tidak mau anak dan kedua istrinya terluka, Tang Long kemudian memancing ibu tirinya untuk bertarung dengannya di tempat lain. Mereka berdua kejar-kejaran hingga tibalah di sebuah rumah kosong. Tanpa basa-basi, kedua pendekar ini segera saling melancarkan jurus kungfu andalannya. Mereka berdua berusaha untuk saling membunuh satu sama lain. Namun setelah bertarung selama beberapa saat, Tang Long akhirnya berhasil mengalahkan ibu tirinya. Ibu tirinya terlempar dan hampir terjatuh ke sebuah jeram. Tang Long mencoba untuk menyelamatkannya, namun ia sadar bahwa sekte 72 iblis tidak mungkin melepaskan dirinya. Tang Long kemudian membiarkan dirinya jatuh dan kemudian tewas disapu oleh arus jeram. Pada malam harinya, Ayu mengemaskan semua pakaian yang mereka miliki. Dia mengajak Tang Long untuk melarikan diri dari kejaran sekte 72 iblis. Namun Tang Long berkata bahwa tidak ada gunanya lagi. Dia berterima kasih kepada Ayu yang selama ini telah menerima dirinya sebagai Jinsi. Ayu hanya bisa menahan tangis melihat betapa sulit keadaan yang dihadapi oleh suaminya yang meskipun selama 10 tahun ini telah bertaubat. Pada keesokan harinya, Su tiba di desa Liu dan mendapati bahwa desa tersebut telah porak-poranda. Mayat berserakan di mana-mana, rumah-rumah hangus terbakar. Sementara Tang Long hanya menatap Su dengan tatapan kosong sembari berjalan mendekatinya. Dia bertanya mengapa Su melanggar janjinya dan kembali lagi ke desa Liu. Namun Su tampak terdiam dan tidak bisa menjawabnya sama sekali. Para polisi yang melihat Tang Long seketika langsung merasa ketakutan dan kemudian memutuskan untuk mengabaikan misinya. Pada malam harinya, Su mengatakan pada Tang Long bahwa dia merasa sangat menyesal telah menyebabkan banyak warga tak bersalah tewas dengan sangat mengenaskan. Dia memiliki sebuah solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Solusinya adalah Tang Long harus mati. Su akan menggunakan ilmu akupunturnya untuk menotok aliran darah Tang Long. Tang Long akan jatuh dan koma, dan jantungnya akan berhenti berdetak selama 15 menit.
Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan mencoba mengoceh anak buah Master Wang yang diperintahkannya untuk menjemputnya. Namun, apabila Su terlambat membangunkan Tang Long sebelum 15 menit, maka Tang Long akan benar-benar mati. Pada keesokan harinya, Su membawa Tang Long dengan sengaja melintasi jalur yang dilewati oleh anak buah Master Wang. Mereka kemudian beramai-ramai mengiringi mayat Tang Long. Komandan pasukan yang bernama Su Kun kemudian turun dari keduanya untuk memeriksa keadaan Tang Long. Merasa terkejut melihat putra kesayangan tuannya terbujur kaku dan tidak bernyawa, Su Kun mulai menyanyikan sebuah lagu pengantar arwah. Tentu saja hal ini membuat Su menjadi sangat panik. Di tengah kerumunan waktu yang begitu sempit, tentu saja tidak ada waktu untuk acara berduka seperti ini. Terhimpit oleh waktu yang semakin sempit, Su kemudian segera melompat naik ke atas gerobak. Dan seketika itu juga berusaha mati-matian untuk menghidupkan kembali Tang Long. Tang Long terbangun di tengah kekacauan tersebut dan kemudian tersenyum. Dia menyadari bahwa kini satu-satunya kesempatannya untuk kabur kini telah sirna. Dia kemudian menotok aliran darah lengan kirinya, dan dalam satu kali tebas dia memotong lengan tangannya sendiri. Di tengah rasa sakitnya, dia berlutut dan berkata kepada semua saudara seperjuangannya, sesama sekte aliran 72 iblis, lengan yang dulu dia pergunakan untuk membunuh, kini ia kembalikan kepada mereka, semua saudara seperjuangan. Dengan putusnya lengan tangannya ini, maka hubungan persaudaraan mereka kini juga telah berakhir. Dan mulai detik ini di mata mereka Tang Long sudah mati. Su Kun kemudian membawa pasukannya pergi meninggalkan Tang Long. Setibanya di rumah, Tang Long mendapati anaknya sedang duduk di pangkuan ayahnya. Seluruh keluarga duduk di satu meja yang sama dan bahkan nasi sudah tersedia di meja. Anaknya tampak dengan polos sedang bercerita dengan kakeknya itu. Ketika Master Wang melihat bahwa lengan putra kesayangannya itu terpotong, dengan penuh emosi dia berteriak dan bertanya, siapa yang telah berani melakukannya. Namun dengan tenang, Tang Long menjawab bahwa kini dia tidak lagi bersama 72 iblis. Mendengar jawaban Tang Long, ayahnya berusaha menenangkan diri dan kemudian mengajak mereka semua untuk makan bersama. Sembari menimang cucunya, Master Wang bercerita bahwa dulu Tang Long adalah seorang anak yang sangat baik. Tang Long selalu makan apa saja yang ayahnya suapkan kepadanya. Namun putra bungsu Tang Long tampak menolak kacang yang kakeknya suapkan, sehingga membuat Master Wang merasa emosi dan lalu mengasari cucunya itu. Ayu yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu kemudian berusaha untuk menghentikannya. Namun ia justru terlempar menerima tendangan dari Master Wang. Tang Long menahan emosinya menyaksikan putranya diperlakukan seperti itu di depan kedua matanya. Tidak lama kemudian, percakapan pun kian semakin memanas. Tang Long berkata kepada ayahnya, kini ia telah memotong tangannya dan hubungan di antara mereka berdua juga telah berakhir. Mendengar putra kesayangannya, seketika itu hati Master Wang langsung hancur berkeping-keping. Dia berkata bahwa dia akan melepaskan Tang Long. Namun sebagaimana dia kehilangan Tang Long juga harus kehilangan putranya. Master Wang kemudian mencekram cucunya sendiri dan berniat untuk menghabisi nyawanya. Pada saat itu juga Tang Long langsung menghunuskan pedangnya dan kemudian berhasil menyelamatkan anaknya. Setelah menepihkan kedua anaknya dari jangkauan ayahnya, pertempuran epik antara kedua orang ayah dan anak ini pun tak dapat terelakkan lagi. Namun tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, semua serangannya tampak dengan mudah dapat dipatahkan oleh ayahnya. Bukan hanya itu, tubuh ayahnya bahkan memiliki energi michi yang sangat kuat, sehingga membuat badannya tidak bisa ditembus sama sekali oleh tebasan senjata tajam. Di tengah-tengah perkelahian, Su mencoba untuk membantu Tang Long dengan cara menyerang titik energi si Master Wang dengan menggunakan teknik akupuntur yang ia miliki. Namun dia segera terpental menerima serangan yang dilancarkan oleh Master Wang kepadanya. Perkelahian pun terus berlanjut. Kedua orang ayah dan anak ini berusaha untuk saling membunuh, seolah-olah tidak ada lagi hubungan apapun di antara mereka berdua. Tang Long babak belur menerima serangan mematikan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh ayahnya. Mereka berdua bertarung di bawah derasnya hujan dan disaksikan oleh bumi dan langit. Namun tepat sesaat sebelum Master Wang mengeluarkan jurus andalannya untuk menghabisi Tang Long, Su melompat ke arah Master Wang dan lalu menancapkan jarum di lehernya.
Aksi nekatnya itu membuat Master Wang melayangkan sebuah serangan mematikan pada Su. Namun di saat yang bersamaan, petir menyambar dan tepat mengenai jarum yang ditancapkan oleh Su di leher Master Wang. Dalam seketika, Master Wang tewas tidak bernyawa hingga terbakar oleh sembaran petir. Perlahan-lahan Su menghembuskan nafas terakhirnya, sementara Tang Long tampak kebingungan menyaksikan semua yang baru saja terjadi di depan kedua matanya. Pendekar kelas atas sehebat ayahnya tewas disambar oleh petir melalui perpanjangan tangan Su yang bahkan tidak bisa berkelahi sama sekali. Pada keesokan harinya, Tang Long kembali melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Kini ia tidak perlu berpura-pura lagi menjadi Jinsi, karena dirinya sekarang telah menjadi Jinsi yang sepenuhnya. Dan film pun selesai.